Tantangan-tantangan apa saja yang akan kamu hadapi seandainya kamu menikah dengan orang asing atau bule atau manapun itu. Yang pertama adalah yang jelas masalah itu adalah kebiasaan sehari-hari. Kemudian nilai-nilai kebudayaan, kemudian kebiasaan sosial, cara berteman dan lain-lain. Terus ada lagi perbedaan cara mengelola keuangan. Nah, ini juga penting kan karena akan berbeda dengan kita yang orang Indonesia. Terus nanti perbedaan cara pengasuhan anak atau pola asuhnya bagaimana. Terus yang paling paling sering ini yang dipandang dari masyarakat kita adalah persepsi masyarakat pada waktu kita menikah dengan orang asing. Ya kan, mereka akan menganggapnya berbeda atau bagaimana lah itu. Yang paling akan kalian rasakan langsung adalah pada waktu kalian hidup dan tinggal di negara pasanganmu, yaitu nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan akan berbeda sekali. Berbeda banget dengan kita yang ada di tanah air. Yang pertama adalah masalah kekerabatan atau bersosialisasi. Di sini saya sudah tinggal 3 tahun ya di tempat yang baru, ya ini di kota kecil ini, dengan sekeliling, dengan tetangga, kita belum pernah mengerti namanya siapa, kemudian seperti apa, pekerjaannya apa, kita nggak tahu. Tetapi setidaknya sih kita sudah saling bertegur sapa gitu ya, sama tetangga yang seberang rumah sana. Mungkin kalian pengen aku tunjukin ya. Di seberang sana, oke, di sana tuh ada rumah-rumah, kelihatan kan? Ya kan? Nah, di sana ya udahlah, kita sih udah omong-omongan ya, udah bicara-bicara dengan mereka, tetapi kita tuh nggak ada sampai deket banget, artinya sampai datang terus minum kopi apa diundang minum teh bersama, kayaknya kita nggak ada deh kebiasaan kayak gitu di sini. Kecuali kalau dulu-dulu saya di Vermont, teman-teman, itu memang state yang di utara sana, suami saya udah tinggal di sana udah lama, dari kecil orang tuanya juga tinggal di sana, kakek neneknya juga orang sana, jadi orang daerah sana. Nah, begitu datang di sana menikah, saya sama suami saya ini kan anaknya dari apa ya, keluarga Regen, otomatis tetangga-tetangga langsung tahu gitu loh. Ya karena bukan orang baru, tetapi di sini kita tuh baru pindah gitu 3 tahun yang lalu. Jadi kita bukan siapa-siapa di sini. Itu maksud saya. Jadi nilai-nilai bermasyarakat berbeda. Kemudian yang lain lagi adalah pada waktu kamu memahami bahwa oh kekerabatannya kok beda ya. Ya, begini. Kalau di tanah air, kita sama saudara-saudara kan deket banget. Saudara pada datang berkunjung lah, kita diundang inilah itulah. Di sini tuh enggak. Kecuali pada waktu acara pada hari besar mereka yaitu Thanksgiving dan Natal, Christmas. Nah, kalau itu memang kita biasanya mengusahakan untuk berkumpul. Tapi di luar itu kayaknya kalau bukan sesuatu kayak diundang ada anaknya yang menikah, anaknya adik suami, maksudnya ipar-ipar saya itu me me menikahkan anaknya, ya kita diundang lah ya, something like kayak gitu. Tapi di luar itu nggak ada. Memang sih teman-teman karena tinggalnya kita berjauhan ya, state-nya beda. Maksudnya provinsinya beda. Kalau di Indonesia tuh berbeda, nggak cuma deket provinsi kayak Jawa Tengah dengan Jawa Barat, tapi benar-benar kayak kita misalnya saya tinggal di Jawa Tengah, saudara-saudara itu pada tinggal di Kalimantan, ada yang tinggal di Sulawesi, kayak gitu. Emang jauh, you know, karena Amerika kan negaranya gede banget. Itu maksud saya. Jadi kebiasaan bermasyarakat, nilai-nilai budaya, kemudian ini nilai-nilai kehidupan. Kalau anak kita masih belum bekerja atau masih sekolah, kita kan ada kecenderungan namanya orang tua pasti mensupport gitu ya. Pasti kita mendukung anak, membiayai mereka sampai mereka menikah. Sudah menikah pun udah punya anak lagi, artinya kita udah punya cucu, kita masih mensupport mereka, masih bantuin mereka inilah itulah. Kalau di sini teman-teman, aduh ini anginnya gede banget. Kalau di sini ya teman-teman, begitu anak kita usianya 18 tahun, mereka sudah dianggap
dewasa dan sudah diharapkan sudah mandiri. Kalaupun anak itu belum mandiri, artinya belum dapat pekerjaan yang membuat dia bisa move out gitu ya, keluar dari rumah, menyewa rumah sendiri atau menyewa apartemen atau apa, mereka belum bisa, mereka masih tinggal di rumah kita, biasanya si anak itu diharapkan untuk berkontribusi dengan rumah tangga atau kehidupan orang tuanya. Ini kan beda banget sama di Indonesia. Nggak ada nih anakku udah 18 tahun masih kuliah atau malah udah kerja, masih tinggal di rumah, ya udah nggak apa-apa, makan apa namanya, kebutuhan sehari-hari masih diurusin, dicukupin sama kita orang tuanya. Kalau di sini nggak. Si anak itu akan ditanya, kamu nih udah mulai kerja sambilan misalnya ya, karena anak kita misalnya udah mulai kerja sambilan gitu kan. Kamu mau nyumbang apa ini di apa, ke pengeluaran sehari-hari orang tua ini, ibu bapakmu, kamu bisa nyumbang apa? Oh, aku bisa bayarin listriknya, contoh misalnya. Oh, aku belum terlalu banyak duitnya, jadi aku belum bisa bayar apa buat kamarnya. Ditanyain loh, misalnya kalau menyewa apartemen di luar misalnya sampai $800 atau berapa gitu ya kalau di kota-kota, minimal anak kita gitu bilang, kamu sanggupnya bayar berapa? Bayar 100 pun nggak apa-apa, diterima aja sama orang tuanya. Setidaknya menunjukkan bahwa si anak itu ada usaha atau ada keinginan untuk mandiri, untuk berusaha menunjukkan ini loh, saya nggak cuman sia-sia sudah dewasa nggak ngapa-ngapain gitu. Mau tunjukin bahwa dia itu sudah bisa melakukan sesuatu untuk orang tuanya. Atau misalnya kalau memang nggak ada sekalipun, belum, karena dia kuliah, dia juga punya kerjaan yang nggak seberapa, misalnya di apa, kerja di pizza atau kerja di Walmart yang nggak seberapa, ya udah, kamu kalau anak laki-laki kamu bantu ini pak apa, ayahmu motong rumputnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, terus kamu bantuin ininya, beresin cuciannya atau apalah, pokoknya berkontribusi, sekalipun nggak dalam bentuk uang ya. Anak itu harus merasa bahwa dia itu bukan anak kecil lagi, itu maksudnya. Dan poin seperti ini kan berbeda banget ya, kalau di tanah air kita tuh kan nggak ada seperti ini. Itu. Kebetulan kalau kalian ingin tahu, saya punya anak satu. Anak saya belum sampai ditanya, kamu bisa apa, bisa. Begitu dia punya pekerjaan, sudah berjalan setahun, 2 tahun, dia sudah bilang, ibu, dia mau move out. Artinya, ibu, dia itu mau tinggal di luar. Gitu. Wah, ya saya sendiri ya, oh bagaimana ya, ya sudah, memang seperti itu ya, karena dia juga dibesarkan di sini kan. Itu contohnya. Jadi hal-hal seperti itu kan banyak perbedaan dengan kita. Jadi kita harus beradaptasi, kita harus bisa menerima dan terbuka gitu. Jangan kamu kekeh mentang-mentang, oh kalau orang Indonesia kita harus gini-gini. Nggak bisa, nggak bisa. Kita harus bisa menyesuaikan, teman-teman. Supaya pasangan kita juga bisa menerima kebiasaan kita yang berbeda. Contoh, misalnya kebiasaan makan pagi. Kalau di Indonesia kan makan pagi ya kita apa aja ya, kita makan nasi goreng, kita bisa makan apa sesuatu yang kita kan gak ada bedanya, mau makan pagi, siang, malam ya makan nasi ya kan. Kalau di sini makan pagi ya mereka hanya sarapan, kalau nggak toast, roti bakar, sereal, atau misalnya omelet, atau misalnya pancake, yang gitu-gitu doang. Katanya kalau makan nasi, makan mie goreng atau apa, itu terlalu berat gitu. Buat kita sih ya sama aja ya, makanan mah ya makanan ya, nggak ada makan untuk pagi, makan siang, malam. Kalau buat mereka, oh itu terlalu berat, kita nggak biasa makan seperti itu. Oke, ya itu bukan harga mati juga teman-teman, kalian bisa menyesuaikan dengan cara orang sini, atau kalian kalau belum bisa harus makan nasi terus, ya nggak apa-apa, ceritakan aja, aku bisanya begini, harus bisa makan nasi, harus ketemu nasi, ya udah nggak apa-apa, nanti lama-lama kamu juga belajar sendiri kan. Aduh, anginnya gede banget. Kemudian yang lain misalnya kebiasaan bersosial, kebiasaan berteman, pola pikir, kemudian cara mengekspresikan cinta. Itu kan berbeda ya teman-teman. Kalau orang sini mengekspresikan cintanya kan langsung gitu ya. Ngomong I love you, terus bawain bunga pada waktu hari
spesialnya gitu atau apa. Orang kita kan nggak segitunya. Nah, hal-hal itu memang berbeda juga ya. Jadi teman-teman juga jangan kaget. Terus kebiasaan mengutarakan pikiran. Kalau kalau orang Amerika, tapi teman-teman kalian harus pelajari juga karena ini beda juga orang asing, misalnya orang asingnya itu orang Jepang, orang asingnya itu orang Turki atau orang mana kan beda lagi. Ini saya ngomongin kalau orang Amerika. Biasanya mereka tuh langsung ngomong apa adanya. Misalnya kita masak, masakan kita itu agak asin. Dia bilang, "Wah, ini kenapa ya? Kok asin ya? Ini kok gini?" Nah, jangan kaget kalian, jangan terus merasa sakit hati, "Aduh aku udah susah-susah masak kok dibilang kayak gitu ya, boro-boro kenapa dia nggak ngenakin aja sih, ya pelan-pelan kayak ngomongnya, jangan bikin aku" ya nggak bisa, karena orang sini kalau ngomong apa adanya. Jadi buat kalian ya biasakan aja gitu. Kalian mau mengutarakan sesuatu juga kalau misalnya kalian merasa nggak enak apa, ya bilang aja, nggak usah dipendam-pendam. Orang sini nggak akan kesinggung atau apa, nggak, karena mereka justru menghargai kejujuran, honest gitu ya. Apa yang ada di dalam hati, pikiran sampaikan aja. Mereka tuh nggak akan bagaimana bagaimana. Itu malah enaknya begini teman-teman. Buat saya, menurut saya ini eh, ekspresi atau pernyataan mereka yang berbeda dengan kita yang orang Indonesia, khususnya karena saya orang Jawa ya teman-teman harus tahu. Saya berasal dari Jawa. Jawa kan agak ribet ya. Mau ngomong apa terus berputar-putar gitu. Taruh ujung-ujungnya mau minjem duit ya kan. Enggak, bukan itu. Maksud saya gini, kita mau ngomongin sesuatu kita kan susah ini itu. Kalau orang sini udah straight aja, udah omongin. Nggak usah pakai mikir. Itu malah enak karena masalah cepat selesai gitu loh. Paham ya? Mudah-mudahan kalian tahu maksud saya. Pokoknya banyak contohnya. Saya pikir hal-hal seperti ini kalian juga harus siap. Jadi jangan merasa eh, apa yang jadi kebiasaan kita, apa yang jadi budaya kita, apa yang jadi apa namanya? Saya juga merasakan itu. Harus dilaksanakan dan merasa kita paling benar, jangan. Kita harus terbuka, mempelajari juga di mana kamu tinggal ya, kayak bahasa gini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan? Jadi kita hargai juga budaya mereka, kita hargai juga pemikiran mereka. Bukan berarti ya semua harus diterima, tetapi dikompromikan. Ya, dikompromikan itu biasanya kalau saya sih didiskusikan, dibicarakan. Ini kalau kebiasaan oh ini contohnya ya. Orang kita ini kan suka kalau keluarga kita kesusahan, kita kan pengen bantu, mengirimkan uang gitu kan, terus terang aja misalnya ibu sakit lah, adik ada masalah lah atau apa, kita tuh udah biasa kan kalau keluarga di Indonesia kan saling tolong menolong. Kalau orang sini, oh harus ya, gitu. Loh, memangnya orang sini enggak? Biasanya orang sini itu akan membantu kalau betul-betul urgent. Urgent apa? Betul-betul emergency atau gawat. Gitu. Jadi bedakan ya, kalau di tempat kita misalnya hanya sekedar untuk biayai anak sekolah, karena ada anaknya itu mau berangkat piknik, apa ya, dharma wisata nggak ada duit, atau untuk KKN, atau apa, saudara suka kan minta tolong ini tuh mau ganti HP, buat ya buat orang sini ya saya pikir nih semua sama saja ya teman-teman, tapi terus terang aja nih kayak suami saya kalau kayak gitu kan nggak penting ya. Bukan nggak penting ya, semua orang memang punya, tetapi itu kan bukan urgent, bukan antara hidup dan mati gitu loh. Kalau HP-nya nggak ganti kan kalian juga nggak akan mati kan, nggak akan sakit kan, maksudnya itu. Misalnya nggak bisa pergi piknik, ya kan nggak apa-apa juga. Terus misalnya ada kebutuhan keponakan yang mau KKN atau apa, itu kan seharusnya orang tua sudah mempersiapkan, bukan malah merepotkan orang lain. Maksudnya di situ ya, paham ya? Itu kan anaknya siapa, begitu. Oke, kalian paham maksud saya? Mudah-mudahan. Oke teman-teman, semacam itu banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada kalau nanti kalian menikah dengan orang asing yang beda negara dengan kamu. Kalau kalian misalnya ada lagi yang ingin ditanyakan atau mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komen ya.
nanti akan saya buatkan videonya. Sekian dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. God bless you all.